Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan lagi-lagi indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam di atas 1% dan kembali diperdagangkan di level 7.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore. Baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu. Pak Kiswoyo, hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Di 1%, IHSG sudah kembali diperdagangkan di level 7.300. Bagaimana analisis Anda? Apakah pelemahan yang terjadi memang murni profit taking? Karena beberapa waktu terakhir indeks harga saham gabungan sudah menguat signifikan, bahkan beberapa hari lalu mencoba mendekati ke level 7.500-an. Betul, karena memang IHSG saat ini range-nya adalah level psikologisnya di bawah 7.000, di atas 7,5. Garis tengahnya adalah 7.250. Jadi memang saat ini range-nya adalah 7.250 sampai 7.500. Memang perhitungan kami bahwa IHSG akhir tahun ini paling tutup antara range 7.500 sampai 7.600. Jadi memang ini masih awal-awal, masih ada 3 minggu lagi karena kita. Jadi makanya sudah mendekati 7.500, mungkin trade mundur dulu itu hal yang wajar, tapi tidak perlu khawatir. Karena bagaimana juga bulan Desember ini bulan terbaik untuk IHSG dari tahun 1999 sampai tahun kemarin. Bulan Desember itu hanya 2 kali merah gitu. Jadi memang Desember ini bulan terbaik untuk IHSG. Apalagi bulan kemarin kita sempat minus 6% lebih. Jadi saya pikir nggak usah takut untuk IHSG. Jadi ini memang kita mungkin istilah window dressing mungkin akan terjadi di bulan ini seperti itu. Baik, batas support mungkin yang harus diwaspadai Pak dengan tekanan dalam yang kembali terjadi hari ini. 7250. Halo? Halo Pak Kiswoyo. Level 7250. Iya, David. 7250 ya Pak? Tes levelnya support. Ya, 7250 betul. Oke, penutupan hari ini di 7.389. Dalam perdagangan hari ini dari global dan Asia rata-rata mengalami penguatan, Pak. Merespon data inflasi PCE Amerika Serikat mengalami kenaikan tipis tapi sesuai dengan ekspektasi pasar. Meskipun pergerakan dari inflasi yang menjadi pertimbangan The Fed ini terus mengalami kenaikan. Asia bahkan di bursa Amerika mencatatkan rekor. Kondisi berbeda terjadi untuk pasar domestik. Apakah memang murni dari sisi teknikal saja atau mungkin ada faktor lain, Pak? Ya, kalau dari teknikal memang kita sudah mendekati target akhir tahun ya 7.500 sampai 7.600, sehingga koreksinya adalah koreksi yang sehat. Tapi nanti mungkin mendekati level 7.250 akan kembali naik lagi ke arah 7.500 sampai 7.600 gitu. Faktor nilai tukar rupiah yang sudah kembali ke 15.900-an, Pak Kiswoyo, apakah ini juga membebani pergerakan IHSG tidak, Pak? Rupiah itu sebetulnya hanya sedikit ya faktor, tapi memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia inilah yang menjadi seperti acuan untuk IHSG. Karena IHSG adalah gambaran 6 bulan ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga kalau kita masih optimis 6 bulan ke depan ekonomi kita masih tumbuh, harusnya IHSG masih akan naik atau masih akan tumbuh gitu. Baik Pak Kiswoyo, hari ini saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, saham-saham big cap, saham-saham langganan yang cukup aktif atau cukup menarik ketika diperhatikan ketika momentum window dressing yang terjadi setiap di bulan Desember di setiap tahunnya. Bagaimana Anda melihat posisi ini, penguatan, kemudian pembalikan arah, pelemahan yang cukup signifikan untuk saham-saham big cap yang ada di Bursa Efek Indonesia? Sangat menarik karena jadi ini peluang momentum beli ya untuk 4 saham bank besar seperti BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Astra, Telkom. Bagaimana juga mereka sudah turun cukup dalam sehingga menarik untuk dibeli. Itu apalagi dalam rangka window dressing ini sesuatu yang sangat menarik sih menurut saya. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Kiswoyo, hari ini melemah cukup dalam 2,74% di 4260. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI.
BBRI menarik karena saya lihat ini sebetulnya salah satu peluang sahamnya akan mengalami window dressing. Harusnya dia akan bergerak di atas 5.000 ya untuk BBRI sebetulnya untuk sampai akhir bulan ini. Jadi apalagi dengan harga sekarang ini sangat-sangat menarik saya lihat sih gitu. Support dan resistennya Pak? Resisten awal sebetulnya 5.000. Kalau supportnya jadi tadi ada level 4.200. Tapi kalau 5.000 jebol mungkin akan ke arah 5.500. Apalagi ini salah satu, saya bilang bahwa ini emiten yang menarik karena itu saya bilang ini emiten dimiliki oleh banyak fund manager. Ya. Apalagi harganya masih lebih rendah dibandingkan dengan harga istilahnya akhir tahun kemarin. Sehingga kemungkinan window dressing ini akan sangat besar sekali untuk BBRI ini. Jadi saya bilang di atas 5.500 lah semoga bisa tercapai sebelum akhir bulan ini. Oke, tampaknya sekaligus menjawab pertanyaan nih dari Bapak Kasmudin dari Medan yang baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BBRI arahnya kemana. Kalau dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, tampaknya BBRI tekanannya paling dalam, Pak Kiswoyo. Betul, karena ini ya berkaitan dengan isu, banyak lah dulu ada isu judul, terus belakangan ada isu soal NPL dihapus. Tapi saya lihat ya ini sebetulnya nggak ada masalah kalau terlihat bahwa itu NPL-nya BBRI tetap terjaga. Dan jangan lupa BBRI adalah bank paling menguntungkan se-Indonesia. Jadi kalau lihat dari total bank di Indonesia yang untungnya paling besar adalah BBRI. Terus secara overall juga NIM-nya net interest margin selisih antara suku bunga deposito tertinggi dengan suku bunga kredit terendah itu kita sangat tinggi, sangat besar. Termasuk BBRI juga NIM-nya cukup tinggi. Bahkan perbankan Indonesia ini NIM-nya salah satu tertinggi di dunia. Jadi ini perbankan paling menguntungkan di dunia sebetulnya. Oke. Dan BBRI jagonya mikro. Jadi sebetulnya dia lebih aman karena nguculin kreditnya kecil-kecil tapi banyak. Sehingga kalau ada masalah itu efeknya sangat kecil sekali gitu. Beda sama seperti Bank Mandiri yang korporasi ya. Itu jadi kalau misalnya Bank Mandiri korporasi terdiri dari 500 korporasi. Kalau satu collab itu dia mungkin akan ada goncangan, tapi kalau BRI kan nggak mungkin 500 karena kredit mikro mungkin bisa jadi debiturnya dia diutangin oleh BRI itu jumlahnya mungkin bisa sampai 10, 20 juta, 30 juta orang. Kalau collab satu ya efeknya kecil banget lah gitu. Oke, untuk BBRI kita bergeser ke BMRI Pak. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Bahri dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Nyangkut di 6.700 Pak Kiswoyo. Langsung saja secara teknikal. Bank Mandiri juga sebetulnya menarik. Ini kalau saya lihat grafiknya ini memang di support di area 6.000. Setelah dia support di 6.000 sebetulnya kalau dia bisa tembus di atas 6.500 dia akan langsung ke arah 7.000 sampai 7.500. Jadi memang resisten kuat saat ini ada di level 6.500. Dan 6.000 harusnya menjadi support kuatnya BRI, Bank Mandiri sih gitu. Oke, 6.700 nyangkut di hold saja. Di hold aja sebetulnya masih bisa naik kok. Apalagi harga wajah tahun depan bisa di atas 8.500 sih gitu. Baik, dari BMRI kita bergeser ke BBNI Pak. Di mana BBNI di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di level 4.880, nyangkut di 4.900. Tidak jauh sebenarnya range-nya. Analisis dan rekomendasinya untuk BBNI. BBNI ini kalau dilihat memang supportnya ada di level kuatnya, supportnya sih di 4.500 masih jauh. Tapi yang terdekat berarti 4.750. Resistennya 5.000 dulu, setelah 5.000 adalah level 5.500. Jadi kalau dia bisa break di atas 5.000 dan tutup di atas 5.000 dia arah ke arah 5.500 sampai 6.000. Gitu. Memang kalau dari sisi PBV ya BBNI yang paling murah lah itu dibandingkan dengan yang lain 3 bank besar lainnya gitu. Baik, analisis dari beberapa perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat. BBNI 4880 3,84 dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Bahri dari Jakarta. Dari perbankan Pak, kita bergeser ke energi Pak, untuk saham yang cukup fenomenal yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia, auto recheck atas berkali-kali. Kemudian hari ini hari kedua akhirnya ADI mengalami koreksi yang cukup dalam 9.200 dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saham ADI turun terus setelah mengalami auto reject atas berkali-kali. Ini bagaimana arah ke depannya dan potensi untuk ADI? Ini saya pernah mengatakan bahwa ADI ini soalnya kan ada PUPS ya. Dengan PUPS artinya ada rating nyaris melepas. Jadi kalau PUPS-nya ditebus semua,
Jadi gini, IPO awal itu adalah 10%, sisanya 90% masih di-keep oleh Adaro. Tapi dengan PUPS kalau semua menebus, itu artinya Adaro tidak akan memiliki lagi AADI. Artinya bisnis call yang biasanya tidak punya, tapi masih ada ADMR, cooking call. Nah, ternyata PUPS ini kalau sampai dilepas semua, itu artinya ke market itu menambah dari hanya 10% IPO kemarin ditambah sekitar 47%. Sehingga artinya lebih dari 50% itu akan ada berada di tangan retail atau masyarakat. Nah, ini akan membuat tekanan jual cukup besar. Memang secara teknikal kalau dia jebol di bawah 10.000 ya dia akan terus turun ke bawah. Jadi memang yang retail-retail itu kan mereka ikut PUPS, mereka bisa nebus areanya anggap aja 6.000 lah. Saya dapat 6.000 di market, ada di atas market harganya 11.000 langsung saya jual lah gitu loh. Apalagi untung lebih dari 50% dalam waktu kurang dari 5 hari kerja, ya udahlah pasti saya jual. Jadi saya lihat tekanan jual ini akan sangat besar sekali. Memang sih kalau dari PER, PBV itu murah. Ya PBV masih di bawah 2. Tapi ingat bahwa pada masa dulu bisnis tambang batubara ini di dalam Adaro, itu Adaro sendiri yang mengandalkan dari bisnis call-nya ini, PBV-nya jarang sekali ke angka 2. Itu biasanya mainnya antara 0,5 sampai 1. Jadi artinya ya harusnya AAD ini mungkin kalau mengikuti jejak zaman dulunya Adaro, ya akan main di PBV 0,5 sampai 1. Yang artinya PBV 1 itu adalah sekitar di bawah 6.000-an. Makanya saya bilang ini kalau koreksinya turun terus bisa turun sampai ke bawah 6.000 ya bisa aja. Oke. Dari sisi target Pak, gitu, banyak juga yang merekomendasikan targetnya cukup tinggi. Ada yang di 12.000, 15.000, bahkan ada beberapa sekuritas menetapkan target di 30.000. Pak Kisoyo, singkat saja Pak. Dalam jangka panjang fundamental bisa, tapi ini dalam jangka pendek ada tekanan jual dari para penebus PUPS itu. Jadi saya lihat sampai tekanan jual PUPS-nya itu selesai ya mungkin barusan biasalah kalau udah gelombang turun itu akan sideway dulu. Setelah sideway nanti barusan kita akan lihat masih turun lagi apa melanjutkan turun apa berbalik arah menuju naik seperti itu. Oke, di penutupan sesi kedua hari ini ADI ditutup melemah kembali di 9.200, tertekan di 4,17% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kisoyo, kita hold terlebih dahulu Pak, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan nanti kita akan update seperti apa posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.